Jangan harap hasil lebih baik kalau lu nggak sadar hal ini. Banyak orang masuk ke financial market menginginkan hasil yang luar biasa, apalagi kalau bukan peluang di balik opportunity. Di episode lalu kita bahas trading atau investing merupakan seni mengelola resiko dan peluang secara bersamaan. Gue mulai dengan pertanyaan. Pernah nggak lu ngerasa bego karena lu belum profit? Lu pernah nggak ngerasa goblok karena lu sudah belajar bertahun-tahun tapi hasilnya masih nol? Guys, lu nggak sendiri dan lu nggak bego. Yang bego itu adalah ketika lu tahu ini tentang resiko dan lu masuk ke dalam hal itu tapi tanpa persiapan mental yang baik. Dan banyak dari kita masuk ke market ngebawa luka, entah itu dendam, entah itu tekanan, entah itu obses pengen cepet kaya. Dan lu tahu apa yang terjadi kalau lu bawa semua itu ke market, lu pasti hancur. Mental block dia nggak kelihatan, tapi pelan-pelan dia ngacak pikiran lo. Dan lo tahu apa itu mental block dalam trading? Di saat lo udah ngerti apa yang harus dilakukan, tapi lo nggak bisa lakukan. Lo udah tahu harus disiplin, lo tahu tidak overtrade, lo udah tahu harus sabar, tapi lo tetap FOMO. Dan ini nggak cuma terjadi ke trader pemula. Bahkan trader yang sudah bertahun-tahun juga bisa mengalami hal yang serupa. Karena semakin tinggi level lo, itu semakin tinggi juga ekspektasi kita dan itu kadang-kadang tersamar. Kita ambil contoh nyata. Ada trader, dia sangat jago analisa, tapi tiap plotting minus langsung cut rugi. Padahal rencana awalnya sabar. Ada juga yang disiplin 1 minggu, begitu dapat cuan sedikit, langsung euforia, overtrade, dan rugi semuanya. Balik lagi, ini bukan soal strategi. Ini tentang mentality yang belum selesai. Sering dari kita mengatakan market itu jahat. Ya, gue jawab pribadi, market itu jahat bagi orang yang nggak melakukan riset. Karena faktanya, market itu netral. Yang bikin dia terasa jahat adalah bagaimana cara kita melihatnya. Kalau lu masuk market dengan luka, selamanya market akan jadi musuh. Dan semua itu akan menyeret lu ke dalam jurang. Kenapa gue bisa jawab kayak gini? Karena gue pernah ada di titik itu. Sekali loss, ratusan juta. Marah, pasti. Nyalain sistem, pasti. Nyalahin banyak hal, pasti. Padahal yang harusnya gue salahin adalah diri gue sendiri. Tapi tau nggak? Ada yang lebih bahaya daripada rugi. Yaitu apa? Denial. Lo nggak mau ngaku masalahnya itu adalah di diri lo. Lo sibuk nyari indikator, lo sibuk nyari metode, bahkan ada yang belajar 20 strategi sekaligus. Tapi lo nggak pernah belajar, kenapa gue nggak bisa taat dengan sistem gue sendiri? Gue kasih cerita fakta. Tahu Mike Tyson, mantan juara dunia. Kenapa bisa hancur? Bukan karena dia kurang kuat, tapi karena mental rusak. Trauma masa kecil, dendam, ego. Akhirnya dia mukul bukan buat menang, tapi buat pelampiasan. Sama kayak lu di market. Lu bukan trading buat cari peluang, tapi buat balikin duit yang hilang. Balas dendam ke market. Dan ketika itu direpetisi, itulah awal kehancuran. Kebayang nggak kalau itu diteruskan akan jadi kebiasaan? Gua nggak bakal kasih lo strategi apapun, karena faktanya bukan itu yang lo butuh. Yang lo butuh adalah jujur pada diri sendiri. Jujur bahwa selama ini lu nggak dikendalikan market, tapi lu dikendalikan emosi lu sendiri. Sering kan lo berjam-jam dari pagi bahkan sampai sore, sampai malam, sampai kehilangan waktu hanya melihat pergerakan market. Solusi pertama, stop cari pelarian. Kalau lu lagi emosi, stop maksa entry. Karena keputusan trading terbaik itu datang dari kepala dingin, bukan kepala yang panas. Solusi kedua, tanya ke diri sendiri. Kenapa sih gue trading? Kalau jawabannya, gue pengen kaya cepet, atau karena gue dikejar hutang, karena gue mau punya pembuktian, maka dipastikan lo belum siap. Solusi ketiga, bangun sistem mental, bukan sistem metode. Mulai dari journaling, apapun perasaan lo setiap hari. Evaluasi alasan lo masuk dan keluar. Kenali pola sabotase diri lo sendiri. Karena musuh lo itu bukan market, bukan news, bukan setup, tapi mental block. Sekarang jujur, lo benar-benar trading atau cuman lari dari luka dan ego yang
belum selesai. Karena banyak dari kita bukan gagal karena market, tapi karena masuk market sambil bawa dendam. Dan market gak peduli sama cerita hidup lo. Market cuma peduli sama siapa yang paling disiplin dan siapa yang paling siap. Lo bisa kabur dari semua orang, tapi lo gak bisa kabur dari market. Lo bisa pamer hasil, lo bisa bikin narasi, tapi market selalu jujur. Lo serakah, ketahuan. Lo takut, ketahuan. Lo males evaluasi, lo ketahuan. Market bakal ngulangi pelajarannya sampai lu jujur ke diri sendiri. Sekarang gua tantang lu, berani stop nyalahin market, berani berhenti cari jalan pintas, berani ngadepin musuh paling licik yaitu diri lu sendiri. Kalau lu punya nyali buat entry posisi, harusnya lu juga punya nyali buat ngaku. Strategi bagus nggak akan nolong lu kalau lu denial. Ilmu nggak akan berguna kalau lu masih dikendalikan ego. Satu-satunya cara buat keluar dari siklus ini, hadapi, terima, perbaiki. So, gue tutup dengan satu pilihan, jalan lama overtrade, denial, emosi, nyalihin market. Jalan baru, jujur, sabar, bangun mental kuat, mulai ulang dengan kepala dingin, tapi itu keputusan di tangan lo. Mungkin video ini tidak menyenangkan, gue juga nggak peduli. Tapi kalau lo ngerasa benar video ini yang lo butuhkan, mungkin lo bisa like, share ke teman-teman lo. Saya Reva Faruk dari Trader Hebat Indonesia dan Media Trader ID. Izin pamit, sampai ketemu di next content. May Allah bless you all.